Nah, ini juga pertanyaan menarik ini Pak Bambang. Ya. Jadi begini Pak Bambang, pada beberapa tahun yang lalu itu orang masih menanyakan, Universitas Jenderal Sudirman itu negeri atau swasta? Itu yang pertama. Oh, Ya. ini ya sudah nggak apa-apa kita bisa menerima itu. Tapi ada pertanyaan lain. Ini unsur ini posisi ada di mana gitu. Orang nggak Hmm. tahu wah di Purwokerto di Purwokerto itu mana itu. Bahkan ada teman tuh yang dari Jawa Timur itu menanyakan itu juga. Unsur itu sebelah mana tuh Hmm. Pak gitu. Wah itu kok Ya. kayaknya unsur itu mah nggak terkenal pada waktu itu. Tapi dengan Iya. kita menunjukkan banyak prestasi, kemudian kita apa namanya atensi dari peserta didik, apalagi di Hmm. nasional itu sudah ada yang nilainya tinggi dan bisa Hmm. masuk ke sini, bahkan saringan untuk masuk ke sini juga ketat. Itu Ya. secara tidak langsung nama unsur akan naik dengan sendirinya. Ya. Ya. Dan itu masuk di perguruan tinggi yang FK-nya istilahnya di paling dicari. Gitu. Ya. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, IPB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Iya. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara tentang prodi kedokteran yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di dalam majalah Kampus Indonesia edisi November 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. M. Mukhlis Rudi Prihatno, Iya. MKes, MSc Med, spesialis anestesi. Nah, beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, barakallah Pak Bambang. Iya. Eh, eh, Dr. Mukhlis Rudi Prihatno menyelesaikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Unisula. Iya, Kemudian Unis. S2 dan spesialisnya di Undip, kemudian S3 di Unpad, kemudian menjadi pengajar di FK Unsud dan saat ini menjadi dekan. Nah, Dok, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan pendidikan, perjalanan karir, mungkin ada yang menarik, ada yang mengesankan sampai sekarang menjadi dekan Fakultas Kedokteran di Unsud. Silakan. Iya, matur nuwun Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kebetulan ini Pak Bambang saya dari Semarang. Saya udah apa namanya orang yang mengagumi Pak Bambang itu dari zaman dulu itu. Jadi Pak Bambang ini orang yang kritis di Jawa Tengah ini. Iya, Kayaknya nggak banyak berubah ya Pak ya bentuknya. iya, 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 iya. Jadi saya Ya, terima kasih. lulusan Unisula Pak Bambang terus terang Ya, kami saya selesai tahun 2002 dari ya, pendidikan di FK Universitas Islam Sultan Agung. ya. Kemudian pada tahun 2004 saya menyelesaikan pendidikan S2 saya di FKKMK UGM, Pak. Jadi Hmm, untuk ambil S2 manajemen S2
Kebijakan Ilmu Kesehatan. Nah, di bawahnya Prof. Harikus dan Prof. Laksono waktu itu. Nah, Ya. kebetulan saya itu tidak ada pemikiran untuk ngambil spesialis itu, Pak Bambang. Jadi mikirnya kerjanya pengennya di dinas pada waktu itu. Hmm. Dan pada waktu itu sebetulnya saya juga ada keinginan untuk studi lanjut di luar negeri. Waktu itu sudah ada tawaran dari Prof. Siapa ini? Kebetulan di Griffith di Australia. Cuman akhirnya saya memilih spesialis. Jadi akhirnya saya mencoba daftar spesialis di FK Undip. Nah, Hmm. di FK Undip pada tahun 2004 dan kami mulai aktif bekerja aktif sebagai peserta didik tahun 2005. Nah, Hmm. di UFK Undip itu pada waktu itu programnya double degree. Jadi Hmm. ngambil prodi spesialis juga ngambil apa namanya S2 biomedis. Ya. Jadi kami lulus dari Undip itu dapat 2 gelar. Jadi Ya. apa magister biomedis dan spesialis anestesi. Nah, itu sampai tahun 2008. Nah, Ya. kemudian 2006 itu kami daftar di FK Unsud sebagai dosen dan alhamdulillah diterima. 2008 saya selesai, saya mulai mengabdi 2008. Tapi 2008 itu akhir saya sudah disuruh berangkat. Ya. Waktu itu saya ditugaskan oleh universitas untuk membantu di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Margono Soekario. Hmm. Nah, di tahun 2008 ada instruksi dari kepala departemen saya, almarhum Dr. Diding Muhammad Samsudin Anestesi, untuk segera ngambil konsultan atau subspesialis. Hmm. Nah, akhirnya dikirimlah saya ke Unpad. Nah, lagi-lagi di Unpad ini programnya double degree, Pak Bambang. No. Double degree. Jadi saya di Unpad itu tahun 2009 itu ngambil konsultan anestesi bedah saraf. Jadi Ya. saya konsultan bidang ilmunya sangat spesifik yaitu Hmm. khusus pembedahan pada saraf. Ya. Jadi memang ditugaskannya untuk memperdalam ilmu itu dan lagi-lagi di Unpad itu programnya pada saat itu adalah program double degree. Nah, itu S3 dan konsultan. Akhirnya mau nggak mau saya menyelesaikan konsultannya dulu, baru tahun 2014 saya menyelesaikan S3-nya. Jadi 2012 saya sudah konsultan itu anestesi bedah saraf, baru tahun 2014-nya saya menyelesaikan pendidikan di S3-nya. Makatan, Pak Bambang. Ya, baik, luar biasa dok. Saya mau tanya sedikit. Oke. Ada dua hal yang dokter ini eh, lahir di mana? Kemudian Semarang, lahirnya di Semarang, orang Semarang. Nah, Jalan Jeruk, Pak. pertanyaan Jalan Jeruk, ya. Eh, Pertanyaan yang kedua, ini kan lagi apa ya? Lagi in pemberitaan PPDS anestesi di Ya. Fakultas Kedokteran Undip. Nah, itu apa yang ingin dokter ceritakan pengalaman? Oh, itu kalau menurut saya itu terlalu berlebih-lebihan ya. Jadi Nah, karena saya tahu betul, saya pernah alumni sana, Pak. Jadi ya. yang diceritakan itu menurut saya berlebih-lebihan dan terkesan mengada-ngada gitu. Jadi Hmm. apakah ini memang ada suatu apa sesuatu agenda yang lain ya, wallahu alam ya, Pak Bambang. Hmm. Tapi Ya. saya yang pernah mengalami di sana eh, tidak seperti itu. Jadi Ya. itu menurut saya terlalu berlebih-lebihan. Kalau memang istilahnya pembulian itu nggak seperti itu yang namanya pembulian, Ya. Pak. Ya. Jadi begini, Pak. Instruksi Ya. senior itu kan selalu mengajarkan kepada kami untuk disiplin. Ya. Karena begini, Pak, anestesi itu eh, Ya. pertaruhannya nyawa pasien, Pak Bambang. Ya. 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 Jadi Ya. orang yang Ya. dibius itu, apalagi kalau pembiusan umum, dibius, Ya. ditidurkan, harapan kami kan pasien setelah ditidurkan bangun lagi, kan gitu. Iya. Kalau Iya. kita Iya. tidak disiplin, kita tidak nurut Iya. sama senior kita, pasiennya jangan-jangan nggak bangun. Iya. Itu yang kita Iya. takutkan. Nah, Iya. sehingga menurut saya ini kesannya itu berlebih-lebihan menurut saya ya. Kalau pengamatan Iya. saya sudah beberapa kali tanya ke rekan-rekan yang ada di sana, bahkan ke dekannya, Dr. Yan Wisnu.
Ya, Enggak, itu enggak seperti itu. Ya, kami semua tahu lah, Dokter Yunus itu ya, juga waktu residen bersama saya gitu. Dan saya tahu ya, betul. Itu menurut saya itu terlalu berlebih-lebihan. Jadi kesannya iya, aneh gitu. iya, Dok. Tapi apakah memang betul kalau untuk PPDS anestesi itu relatif lebih berat dari yang lain? Iya berat memang. Karena kan begitu kami selesai pendidikan, Ya. kami itu jaga 7 kali 24 jam, Pak Bambang. Oh, Tuh. Bahkan kalau kita ngelihat dari asuransinya, kalau kita di asuransi, selama ini kan kami ikut asuransi tanggung gugat, Pak Bambang. Yang pembayaran asuransi, iuran asuransi itu yang paling besar itu hanya dua. Pada waktu hmm, itu, yang saya tahu ya, itu hanya dua, anestesi dan obstin. Jadi hmm, iurannya itu per tahun 7.500.000 itu. Nggak tahu kalau ya, sekarang udah wow, alam. Tapi waktu saya ngurus terakhir, itu untuk ya, asuransi itu memang anestesi ya. dan obstin. Dan kami 7 kali 24 jam anestesi dan obstin. Gitu. Ya. Jadi ya mau gimana lagi? Kita sumpahnya sudah seperti itu. Mau nggak mau, Pak Bambang. Ya, Akan segera terbit. Majalah Politik Indonesia edisi khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan reportase utama. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin. Dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Untuk informasi dan pemesanan, silahkan untuk menghubungi nomor dan email yang ada di video. baik. Nggih. Nah, Fakultas Kedokteran Unsud menurut apa ya data yang kita peroleh termasuk 25 fakultas kedokteran di Indonesia yang akreditasinya unggul. Nah, ini mungkin Alhamdulillah. bisa diceritakan bagaimana itu bisa dicapai gitu. Nggih. Baik, Pak Bambang. Jadi eh, akreditasi yang dilakukan untuk Fakultas Kedokteran kan kita mengacunya pada LAMPTEKES. Saya kira Ya, sama dengan FK-FK yang lain, yang ke-25 FK yang lain, indikatornya sama. Dan ya, Alhamdulillah capaian kita untuk akreditasi ini unggul itu merupakan suatu proses yang istilahnya tidak sebentar. Karena sebelumnya kan hmm, kita A, ya, ya A itu tidak sama dengan unggul. ya, Selama ini kan orang mengatakan A itu sama dengan unggul. Kalau ini enggak, ya, A tidak sama dengan unggul. Jadi ya, kalau yang baru kan sekarang hanya unggul, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Yang baru, aturan yang baru. Nah, ya, cuman kalau untuk mencapai unggul ini sebuah proses yang cukup panjang dan memang kita melibatkan banyak pihak, termasuk ya, stakeholder. Jadi mereka kita tanya kepuasan terhadap alumnus kami, gitu kan. Itu untuk yang eksternal sebagai ya, stakeholder. Kemudian di internal kita juga melakukan asesmen terhadap peserta didik. ya, Sebetulnya beberapa peserta didik juga sering kita lakukan istilahnya eh, apa masukan-masukan ya biasanya kita menyebarkan G-form gitu untuk perbaikan institusi bagaimana caranya. Nah, itu yang dari internal. Nah, dari internal sendiri itu kan juga kita melihat dari inputnya Pak Bambang, input kita. ya, Nah, alhamdulillah semenjak tahun 2020 ke sini, input kita itu sering-seringnya tuh masuk 20 besar nasional. Jadi hmm, yang tertinggi apa namanya UTBK ya. Jadi kalau dulu kan kita UMPTN ya Pak ya. Kalau sekarang ya, kan SNBT berbasis tes. ya, ya, Nah, dari SNBT ini alhamdulillah kita tuh selalu 20 besar nasional dan terakhir kemarin malah 3 besar kita. Jadi ya, nomor 3 setelah UGM dan UI. Jadi ya, ya lumayan alhamdulillah ini kita dan ya, ini kan yang harus kita pertahankan gitu. Nah, karena biasanya begini yang dalam pemikiran kami orang-orang yang baik-baik ini biasanya akan memberikan pengaruh yang positif buat teman-temannya. ya, Anak-anak ini hmm, justru yang mengatrol bahwa ini akreditasinya bisa unggul tuh ya ya, prestasi dari anak-anak itu, ya, bukan ya, hanya dosennya gitu. hmm, Nah, itu dari sisi input. Nah, kalau dari ya, sisi dosen, saat ini kita diminta oleh Pak Rektor untuk bagaimana kita mempercepat penambahan guru besar, kemudian ya, mempercepat meningkatkan Pak publikasi ilmiah, terutama internasional,
yang terindeks, dan juga nasional itu yang diharapkan sih bisa Sinta 1, Sinta 2. Nah, ini sudah, alhamdulillah kita sudah mengalami peningkatan cukup signifikan, dan ini guru besar juga kita insya Allah bertambah terus. Dan memang untuk guru besar itu kan gampang-gampang susah, Pak Bambang. Ya, Jadi ya kita tahu lah, dokter-dokter itu orang itu kalau udah suruh ngurusi administrasi itu paling males. ya, Saya, ya, saya sebagai seorang dokter, oh betul juga deh. Dokter itu kalau sudah suruh spesialis, terutama spesialis itu kalau udah usaha administratif itu, duh, malasnya luar biasa. Nah, ini yang harus kita istilahnya bantu. Dengan membantu Hmm. ini, istilahnya kita melibatkan tenaga kependidikan untuk membantu para dokter-dokter spesialis ini untuk publikasi ilmiahnya bisa banyak. Karena pada prinsipnya setiap dokter spesialis terutama yang bekerja di rumah sakit, apa yang mereka lakukan itu biasanya bisa menjadi suatu riset, Pak. Ya, Sebenarnya itu kalau tidak istilahnya dituangkan dalam publikasi ilmiah kan sayang. Nah, ya, itu akhirnya ada tim kami kebetulan yang para peneliti juga yang ya, istilahnya membantu para dokter spesialis itu untuk istilahnya ya, membantu risetnya gitu. Jadi ya. itu. Ya, Jadi Dok. ya Tadi itu. dikatakan bahwa apa ya intake-nya itu Mm-mm. sangat besar sampai ketiga. Itu Iya, berarti apa ya kemungkinan untuk diterima itu prosentasenya kecil karena jumlah yang diterima kan dibatasi. iya, iya, betul. Jadi rasio kita itu 1:50, Pak. Oh, 1:50. Terakhir itu kalau dirata untuk KU dan KG, karena FK ya, Unsut ini kan membawai prodi kedokteran umum dan kedokteran gigi. Nah, itu ya, memang sekitar 1:50. Nah, untuk ya. bisa masuk ke sini, kemarin itu nilai terendah itu di 720. Jadi Hmm, di 720, sekitar sekitar 720-an. Jadi kalau tidak ya. mencapai angka 720 ya tidak bisa itu kalau lewat jalur tes. Nah, di FK Unsut ini ada PPDS apa tidak, Dok? Wonten, wonten, ada Ya, Pak. ya, ya. Mungkin bisa diceritakan kalau yang PPDS-nya ini seperti apa? Nggih. Lah, ini PPDS pertama, ini kebetulan anestesi, Pak Bambang. Jadi Hmm, muncul dari keprihatinan kami gitu, terutama saya. Karena ya, masa FK Unsur sudah berdiri dari tahun 2001 sampai ya, itu 2015 terakhir itu, saya tuh menyampaikan ke Pak Dekan pada saat itu, Profesor Fitranto, Pak, izin saya mau bikin PPDS boleh nggak gitu. Nah, gitu. Jadi pada waktu itu Pak Fitranto mengizinkan silakan Pak Rudi diproses gitu. Nah, pada waktu pemrosesan itu, pada waktu itu kita masih pakai aturan lama. Jadi kami hmm, tahun 2015 konsultasi dulu dengan kolegium. Nah, itu ada kunjungan. Jadi pravisitasi kolegium ada nah, kunjungan bertahap 2015. Kemudian setelah itu kunjungan dari kolegium sekitar 2016. Kemudian setelah itu kolegium menyetujui, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan dari Konsil Kedokteran Indonesia pada ya, waktu itu. Kemudian dari Konsil Kedokteran Indonesia sudah mengeluarkan rekomendasi dan persetujuan, baru nanti dimasukkan ke Kementerian Pendidikan dan baru keluar izin. Nah, itu pertama kali itu ya, adalah anestesi. Karena ya, keprihatinan kami bahwa ini sayang nih kalau 15 tahun tidak punya PPDS. Nah, kemudian berkaca dari PPDS anestesi itu kan juga lucu. Kalau FK itu kok hanya punya PPDS kok cuman ya, anestesi saja. Akhirnya dari rekan-rekan Opjin dan Neuro itu menyusul. Opsin itu hmm, sebenarnya sudah bersama dengan kami itu dari tahun 2015 untuk memproses, tapi ya, baru izinnya keluar tahun 2023 ini, ya, 2024 ini. ya, 2024 ini baru keluar izinnya dan kita baru menerima tahun 2024 ini. Dan masih ada satu prodi yang menggantung, Pak Bambang. ya, Itu dari Dikti itu sudah tinggal keluarkan ini apa nomor nomor izinnya saja. Akan ya. tetapi kami mengalami hambatan gitu. Dari rumah sakit tidak menyetujui. Rumah sakit Margon. Oh, Jadi dari pimpinan rumah sakit tidak menyetujui dengan berbagai alasan gitu. Padahal proses pendirian PPDS bedah ini sudah dimulai dari tahun 2018.
ya, Jadi memang ini mungkin masalah nasional, Pak. Mungkin ya, tidak hanya di Fakultas Kedokteran Unsur saja yang mengalami hal seperti ini, tapi juga di tempat lain juga mungkin mengalami hal yang sama. Yaitu ya, masalah pasang surut hubungan antara institusi pendidikan dan rumah sakit ya, pendidikannya. betul. Ini, Ya, ini tapi masalah ini yang ya Margono itu kan milik daerah, Dok. RSUD itu. Jadi kan cukup dengan Pak Gubernur aja, tidak usah sampai ke eh, kementerian. masalahnya ini yang agak unik. Ini yang bedah ini kasus bedah ini, Pak Bambang. Ada suratnya nanti Pak Bambang saya kirim ke Pak Bambang nanti. Oke, Ya, baik. Jadi Ya. direktur ini kan eselon 2, yang Hmm. notabene itu di bawahnya gubernur. Itu Hmm. berkirim surat kepada eselon 1 yang notabene lintas kementerian. Itu di Kementerian Ya, Pendidikan langsung bersurat ke Pak Dirjen. ya, ya, Nah, terus waktu itu Pak Dirjen mengumpulkan kami semua, merapatkan kami semua, terus keluar banyak instruksi waktu itu. ya, Salah satunya kami juga di suatu pembicaraan itu ya, bukan sudah tidak di Zoom meeting lagi, tapi di pembicaraan tersendiri sampai kami disarankan untuk bagaimana sih kalau seumpama pindah lokasi apa namanya penyelenggaraan pendidikannya, rumah sakit pendidikannya bisa nggak dipindah gitu. Kalau saya kalau itu saran dari kementerian disarankan ya, seperti itu, istilahnya memberikan alternatif gitu. Tapi kalau saya, enggak lah nanti aja dulu lah. Artinya kita nunggu ya. Kalau memang Margono nggak berkenan ya sudah. Kita ya, nggak buka PPDS bedah gitu. Kita hold aja lah. Kita ya, ya, apa case close gitu. ya, Artinya program pemerintah khusus untuk pemenuhan SDM bidang bedah akan mengalami hambatan. Saya hanya sampaikan itu ya, aja. ya, Jadi bukan kami yang menghambat dari Kemdikbudristek tidak, Pak Bambang, tapi ya, justru dari ya, partner kami yang istilahnya mengalami sedikit hambatan gitu. Jadi ya, ya. ya memang kita butuh bantuan dari Baik. pihak untuk itu. Ya, ya. Oke. Baik. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Amin, Nah, amin. sekarang kalau program studi, Dok, itu di Fakultas Kedokteran Unsud ada program studi apa saja? Yang untuk spesialis baru 3, anestesi, Ya, neurologi, dan obstin. Kemudian untuk ya, yang prodi profesi itu ada dokter umum dan dokter gigi. Kemudian S1-nya ada ya, S1 KU dan KG, kedokteran umum dan kedokteran gigi, dan ada satu S2 biomedis. Itu. ya. Nggih. Baik. Nah, ini juga menarik. Tadi yang berminat masuk Fakultas Kedokteran Unsud nomor 3. Padahal tempatnya Nggih. di Purwokerto. Oh Apa ya. kira-kira yang khas yang menarik para peminat ini justru sekolah di Purwokerto? Nah, ini juga pertanyaan menarik ini Pak Bambang. Ya, Jadi begini Pak Bambang, pada beberapa tahun yang lalu itu orang masih menanyakan, Universitas Jenderal Sudirman itu negeri atau swasta? Itu yang pertama. Oh ya, ini ya sudah nggak apa-apa kita bisa menerima itu. Tapi ada pertanyaan lain. Ini unsur ini posisi ada di mana gitu. Orang nggak hmm, tahu wah di Purwokerto itu Purwokerto itu mana itu. Bahkan ada teman tuh yang dari Jawa Timur itu menanyakan itu juga. Unsur itu sebelah mana hmm, tuh Pak gitu. Wah itu kok ya, kayaknya unsur itu mah nggak terkenal pada waktu itu. Tapi dengan ya, kita menunjukkan banyak prestasi, kemudian kita apa namanya atensi dari peserta didik, apalagi di hmm, nasional itu sudah ada yang nilainya tinggi dan bisa hmm, masuk ke sini, bahkan saringan untuk masuk ke sini juga ketat. Itu ya, secara tidak langsung nama unsur akan naik dengan sendirinya. ya, Dan itu masuk di perguruan tinggi yang FK-nya istilahnya di paling dicari gitu. hmm, Nah itu ya. Pak. Jadi naik dengan Baik. sendirinya. Dulu Nah, kalau dulu sempat ngiklan itu, Bang. Kalau sekarang kayaknya udah. ya, Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video.
Ya, Iya. baik. Nah, kemudian sebenarnya ada juga promosi yang bagus itu melalui alumni. Nah, mungkin Oh, bisa iya. diceritakan alumni FK Unsut ini seperti apa sepak terjangnya, kiprahnya, posisinya sampai sekarang. Oke, Alhamdulillah alumni kami memang banyak bekerja ada yang di kementerian, Ya, bahkan ada yang di Kejaksaan Agung, kemudian dokter di di Kejaksaan Agung, Bapak Bambang. ya, Kemudian ya, ada yang di kementerian dan juga di beberapa daerah itu ada yang jadi istilahnya eh, pimpinan fakultas, ya. Jadi ya, jajaran pimpinan fakultas juga ada. Kemudian di pengelola fakultas kedokteran juga ada, itu yang kayak di Kalimantan gitu. ya, Nah, hal seperti ini secara tidak langsung juga akan mengiklankan dari mereka sendiri bahwa di Unsur saja nggak masalah gitu. Jadi mereka juga bisa ya, menceritakan dan bahkan biasanya kalau alumnus itu yang bekerja di institusi pendidikan mereka akan mencoba istilahnya mengcopy, biasanya mengcopy atau model-model ala Unsur seperti itu. Nah, ini adalah suatu contoh yang baik gitu. Karena itu sangat lumrah. Saya kira mengcopy model ya. yang ada di institusi pendidikannya yang bersangkutan. Kayak saya seperti saya ini alumnus Undip. Saya berusaha mengcopy model pendidikan di Undip seperti itu saya terapkan di FK Unsud kurang lebih seperti itu. Jadi memang dan kebetulan dari kami kan juga ada yang dari UGM nih stafnya. Jadi kita gabungkan ini yang anestesi. Kalau yang Ya. alumnus-alumnus kami saya kira kurang lebih sama untuk yang di institusi pendidikan. Nah, juga ada yang yang terjun di dunia politik juga banyak, Pak Bambang. Contoh nih paling Ya, dekat nih Banjarnegara nih Pak Bambang. ya. Ini dua calonnya alumnus kami Pak, kepala daerahnya. Apa itu Bu Amalia bukan? Ya, itu yang paling muda, yang agak tuanya Bugar. Bugar ya. Jadi sesama alumnus Iya, FK Unsud bersaing. J. Ya, Seperti itu, Bang. ya, ya. Nah, baik. Nah, mungkin tadi salah satu penyebab kekurangan dokter, terutama dokter spesialis, itu adalah ada yang mengatakan bahwa memang jumlahnya kurang, seperti tadi yang mau diselenggarakan bedah tertunda, tapi ada juga yang persoalannya pemerataan karena distribusinya tidak merata, tapi juga karena komitmen pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk membiayai sehingga mereka sekaligus kayak apa ikatan dinas ya mau ditugaskan di mana saja. Jadi menurut eh, Pak Rudi apa ini sebenarnya persoalan utama untuk menyelesaikan ini? Eh, Terima kasih Pak Bambang. Ini sebetulnya sudah problem klasik sih Pak Bambang. Ya, Jadi memang untuk yang intinya produksi dokter banyak, tapi tidak merata. hmm, Itu betul. ya, Nah, sekalinya produksi banyak dokter yang banyak dan tidak merata, ini jadi masalah yang baru. Ya, akhirnya produksi banyak dokter dan tidak merata numpuk di satu daerah. ya, Dan kalau numpuk di satu daerah biasanya jadi persaingan yang tidak sehat. Itu kalau dari ya, untuk praktek dokter umum atau dokter gigi ya, umum. Kalau dokter gigi sih saya kira masih kebutuhannya dia juga sama tingginya. Nah, khusus untuk yang spesialis, ini saya sudah sangat istilahnya bagus dalam program pemerintah. Sebenarnya sudah lama itu sudah ada. Itu ada yang program-program istilahnya yang dibiayai oleh Kemenkes. ya, Jadi dibiayai oleh Kemenkes dengan catatan dia harus kembali ke ya, daerah asal. Nah, yang sekarang ini lebih bagus lagi Pak Bambang programnya. ya, Ini ya, lebih mantep ini. Kalau saya bilang wah ini paten bener ini barang. Jadi ya, ya, yang sekarang itu dibiayai di daerah, hmm, dia dikirim dari mana dari Papua gitu ya, ya, atau dari Merauke gitu. Kita kiriman dari Merauke, anggaplah begitu, ya, umpamanya anjir. ya, Kemudian ada kerjasama dengan Kemenkes. Nah, mau nggak mau dia harus kembali ke sana. ya, Dan STR, surat tanda registrasi, kan sekarang dihandle oleh kementerian, bukan KKI lagi. ya, Jadi ya, kementerian ini punya kewenangan untuk mengatur kamu harus di sana. ya, Kamu umpama tidak di Merauke, kamu ke seluruh Indonesia kamu nggak bisa. ya, Karena apa? STR kami yang pegang. Jadi STR kamu penempatannya ya di sana.
Jadi sampai ya, mati kamu di sana kasarnya begitu. ya, ya, Nah itu. Jadi ya, wah ini ya, bagus ini. Bagus itu ya, programnya menurut ya, saya begitu Pak Bambang. ya. Ya, Gitu. artinya di FK Unsud juga menerima ini sudah terbukti ada program seperti itu. Kalau yang saat ini kami untuk yang spesialis kami belum maksimal ya. Jadi Ya. baru kiriman daerah, belum Oh, program dari Kemenkes. Kemarin ada beberapa setahu saya yang memang dibiayai ya, oleh Kemenkes itu. Tapi ya, saya belum cek ulang ini Pak. Ini sejauh mana ya, pembiayaan. Tapi yang sudah jelas itu pembiayaan daerah. Karena memang ya, waktu itu kami bekerja sama dengan daerah di Nusa Tenggara Barat. ya, Kebetulan mereka mengirimkan ke kami. Jadi sudah ada dua untuk spesialis sudah ada. Kita kiriman ya, dari Nusa Tenggara. Untuk yang dokter umum ini yang pembiayaan di daerah itu dulu ada. Kalau yang ya, sekarang eh, saya belum temukan lagi ya Pak. Ini coba nanti saya cek ya, ulang gitu. Tapi dulu sempat ada. ya, Ada itu ya, dulu dari Maluku ada, dari ya. Nusa Tenggara ada. Cuman ya ini Pak sayangnya. Yang dari Maluku ujung-ujungnya prakteknya tidak di Maluku Pak. Tapi di Oh, Jawa Tengah. Nah ini saya juga bingung. Ini kenapa ini kok bisa begini gitu. ya, Pada waktu itu kiriman dari daerahnya. ya, Nah itu. ya, ya. Iya. Nah, sekarang terakhir, Dok, mengenai kuota. Jadi Iya. kalau kedokteran S1 kan juga dibatasi kuotanya, kemudian PPDS dibatasi. Nah, kalau banyak tadi program-program yang kerjasama dibiayai beasiswa itu berarti mempersempit peluang yang dari umum kalau kuotanya memang sudah ditetapkan. Iya. Jadi begini Pak. Untuk yang kerjasama itu kemarin rencana kita upload di jalur mandiri Pak. Hmm. Gitu. Jalur mandiri. Jadi dibiayai oleh daerah. Jadi memang itu ada jalur kesepakatan kami rencananya begitu Pak. Ya, Untuk saat ini untuk yang S1 seperti itu. Cuman untuk ya, yang istilahnya spesialis, kalau spesialis lebih mudah karena semua tidak semuanya kan ada yang jalur kerjasama dan ada yang jalur mandiri, Pak. ya, Dia beda. Nah, yang jalur kerjasama ini SPP-nya tentu dibedakan, Pak. Gitu. ya, Itu ada kalau kuota sudah kita tetapkan ini untuk kalau ada yang kerjasama untuk yang spesialis itu lebih mudah, Pak. Oh, ini udah ya, spesialis. Katakanlah kita terima 5 ya sudah ini yang kalau yang ini spesialis ini kiriman daerah yang kita terima berarti kan yang 4 yang istilahnya non kerjasama gitu. Kalau yang S1 ini kita biasanya rencanakan kemarin itu memang kita rencanakan untuk eh, apa istilahnya sisihkan dari yang jalur mandiri. Biasanya seperti itu. Termasuk yang dari luar negeri juga rencana kita sisihkan dari jalur mandiri. Karena tidak mungkin kita melebihi kuota nasional yang kita tetap ditetapkan oleh kementerian. Nanti ya. di kementerian alarmnya bunyi, Pak. Oh ini Baik. kelebihan siswa ini. Baik, terima kasih sekali Dokter Oke, Dokter M. Muklis Rudi Prihatno, MKes MSc Med, spesialis anestesi, konsultan anestesi, dekan Fakultas Kedokteran oke, Universitas Jenderal Sudirman, Unsud oke, Purwokerto. oke. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat yang belum kenal Unsud, belum kenal Purwokerto, dan terutama semua yang berminat untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Selamat Iya. berjuang, sukses, terima kasih. Oke, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Ya, Bambang. terima kasih Matur Nuwun. Oke. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi